Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pasangan suami istri yang sejak menikah pengen cepat punya anak. Makanya mereka sungguh-sungguh berdoa supaya setelah menikah mereka segera punya anak, istrinya bisa hamil dan mereka akhirnya bisa punya anak. Tetapi ternyata mereka terus berdoa 1 bulan, 2 bulan, bahkan sudah lewat 1 tahun, istrinya tidak hamil, sampai 2 tahun nggak hamil, 3 tahun kemudian nggak hamil. Mereka sudah lakukan berbagai upaya yang bisa mereka lakukan lewat terapi medis, bahkan mencoba untuk proses bayi tabung sampai ke luar negeri, tetapi ternyata tetap tidak hamil nih istri. Kemudian pada tahun ke-11 mereka memutuskan sambil terapi medis tetap berjalan, akhirnya mereka fokus. Mungkin Tuhan ingin lakukan sesuatu bagi hidup kita berdua. Akhirnya mereka ikut program pemulihan. Pertama istrinya dulu, biasa laki-laki selalu merasa tidak punya masalah. Yang punya masalah yang perempuan. Istrinya ikut kelas pemulihan kita dan ternyata memang ada banyak sekali dalam perjalanan hidupnya perlu dipulihkan oleh Tuhan, yang membuat dia tidak bisa menikmati hubungan yang harmonis dengan pasangannya, yang membuat dia tidak bisa mengalami hal-hal yang seharusnya dia bisa terima sebagai pasangan suami istri. Karena istrinya berubah banyak sekali, suaminya baru mau ikut kelas. Setelah ikut proses, saudara, 12 tahun kemudian, berarti setahun kemudian, kita dikasih kabar, puji Tuhan, istri saya hamil. Tahun ke-13 punya anak. Pertanyaannya, mengapa Tuhan begitu lama menjawab doa mereka? Mengapa Tuhan bekerja lambat sekali? Mengapa Tuhan tidak memberkati mereka dengan keturunan? Bahkan mereka sudah berupaya. Ini yang disebut dengan misteri waktu dan pekerjaan Tuhan. Tidak bisa dijawab seperti hitung-hitungan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini misteri. Kalau bicara misteri, sesuatu yang rahasia bagi manusia, hanya satu yang bisa kita lakukan, belajar percaya. Belajar percaya karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk bisa memahami 3 rahasia waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1-15. Kita bisa lihat 3 poin penting, ayat 1-10, lalu kita nanti baca ayat yang 11-13 dan yang ketiga 14-15. Ayat 1 sampai yang ke-10 kita bisa mendapatkan kesimpulan terkait dengan topik kita hari ini. Yang pertama, Allah itu bekerja lewat kehendak bebas manusia. Saudara-saudara, setiap orang, jadi sejak Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada 2 hal penting kita bisa pelajari. Yang pertama, Tuhan memberikan waktu kepada manusia. Waktu, istilahnya itu namanya kronos. Alkitab pakai dalam bahasa Yunaninya itu kronos, artinya kronologi, satu urutan waktu, satu jangka waktu tertentu. Tuhan memberi kepada manusia itu waktu, di mana ada jangka waktu tertentu. Tuhan taruh kita di dunia ini, di mana kita dimasukkan Tuhan di area urutan-urutan waktu. Makanya di Kejadian kita bisa lihat kan waktu penciptaan, jadilah petang, jadilah pagi. Itu namanya kronos, urutan waktu. Ada jangka waktunya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, hari pertama, hari ketiga, hari keempat, itu berulang terus. Setiap orang diberi jatah waktu, diberi waktu yang sama, cuma jangka waktu untuk hidupnya setiap orang berbeda. Ada batasnya, tapi ada urutannya. Makanya setiap orang di dunia ini umurnya berbeda-beda. Ada yang dari lahir langsung mati. Ada yang 5 tahun mati. Ada yang 50 tahun mati. Ada yang sampai 100 tahun mati.
Jadi kalau orang meninggal itu bukan, kalau kita manusia kan begitu dengar, oh dia sudah meninggal loh, sakit apa? Gitu kan? Mestinya sebagai orang beriman kita tidak bertanya sakit apa. Sakit itu tidak selalu membawa kematian. Dan kematian bukan karena sakit. Dalam iman kita tahu. Karena memang Tuhan sudah panggil. Makanya istilahnya kan Tuhan panggil. Panggil kemana? Pulang ke rumah Bapa. Asik sekali kan? Yang kedua itu bicara kehendak bebas. Allah menempatkan manusia di dunia dengan kronos dalam urutan waktu dunia ini. Setelah itu manusia diberi kehendak bebas untuk menggunakan waktu itu. Yang diberi jatah 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Saya nggak tahu jatah saudara berapa, saya juga nggak tahu jatah saya berapa. Dan saya diberi kehendak bebas untuk memakai waktu itu, untuk memakai jangka waktu yang Tuhan berikan. Kehendak bebas itu diberikan Allah sebagai anugerah. Kita boleh lakukan apa saja. Kita semua setiap hari diberi waktu 24 jam. Benar nggak? Ada yang kurang? Ada yang lebih? Enggak kan? Semua 24 jam sehari. Dalam seminggu 7 hari. Sama? Saya dikasih Tuhan 7 hari sih. Nggak tahu saudara ada yang kurang? Atau ada yang lebih? Itu urut-urutan. Dan setiap orang diberi kehendak bebas untuk memakai waktu itu mau ngapain. Mau bekerja, lakukan apa saja, bebas. Karena manusia memang diberi kehendak bebas oleh Allah. Bebas lakukan apa saja. Tetapi sayangnya dosa sudah merusak kehendak bebas manusia. Sehingga manusia lebih banyak memakai waktunya dengan cara yang sia-sia, tanpa makna. Makanya kita sering dengar hamba Tuhan berkata, bukan berapa lama yang penting saudara hidup di dunia ini. Bukan berapa panjang umurmu yang penting di dunia ini. Tetapi ketika engkau hidup di dunia ini, hidupmu memuliakan Tuhan atau tidak? Hidupmu berguna bagi orang lain atau tidak? Hidupmu berbuah bagi Tuhan atau tidak? Hidupmu itu meninggalkan pengaruh yang baik bagi orang lain atau tidak? Hidupmu jadi berkat untuk orang lain atau tidak? Dosa merusak kehendak bebas manusia. Sehingga dalam kebebasannya, manusia akhirnya memakai waktu-waktunya, hari-harinya untuk hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang jadi batu sandungan bagi orang lain, hal-hal yang pusatnya pada diri sendiri. Aku dapat apa? Aku memperoleh apa? Aku diberi apa? Bagaimana caranya supaya orang memperhatikan aku, mengasihi aku? Saudara-saudara, pusatnya pada diri sendiri. Aku akan kerja keras supaya bisa dapat lebih banyak duit. Kalau lebih banyak duit, aku akan lakukan ini, lakukan. Yang dipikir hanya aku. Inti dosa apa? Hidup manusia dikendalikan keinginannya sendiri, bukan oleh kehendak Allah. Padahal kehendak bebas itu diberikan Tuhan karena kehendak bebas itu dasar dari sebuah relasi atas dasar kasih. Kalau orang mengasihi kan tidak ada ketakutan. Kalau orang mengasihi itu bebas. Ada yang menikah terpaksa karena ditodong dengan celurit, dengan pistol. Kamu mau nikah sama aku enggak? Kalau enggak, itu bukan cinta. Cinta sejati itu memberi kebebasan yang dicintai untuk merespon dengan kehendak bebasnya. Mau enggak kita saling mencintai? Mau enggak kita saling mengasihi? Dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi ada kebebasan. Dalam pernikahan kan, pernikahan bukan penjara. Pernikahan itu tempat di mana kita bisa mengembangkan kehendak bebas kita untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang membahagiakan anggota keluarga kita. Kehendak bebas itu tetap ada. Sayangnya manusia dalam keberdosaannya, pengaruh keberdosaannya, memakai waktu sia-sia. Kalau manusia ingin kembali memakai kehendak bebasnya, mengisi hari-harinya dengan baik, dan akhirnya mengalami pekerjaan Tuhan yang baik, bukan lagi karena dalam keberdosaannya mengisi hari-harinya hanya bersifat egois, berpusat pada diri sendiri, maka manusia harus kembali kepada Allah. Korban Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Allah.
korban Kristus, memulihkan posisi dan status kita kembali pada rencana Tuhan semula. Saudara-saudara, Allah bekerja dalam kehendak bebas manusia. Kalau kita baca di Pengkhotbah tadi ya, pasal 3 tadi ya, ayat 1 sampai ayat 8 jelas sekali. Kita punya banyak waktu, tetapi kita lihat tidak semua waktu digunakan untuk hal yang baik. Banyak sekali untuk yang sia-sia, untuk membunuh, untuk lakukan banyak hal nih di sini, untuk membenci. Itu kan dilakukan karena manusia dipengaruhi sedemikian besar oleh kuasa dosa. Sehingga dalam kehendak bebasnya, manusia itu akhirnya melakukan sesuatu yang buruk. Untuk membunuh, lalu untuk tidak mengasihi. Lakukan hal yang sia-sia, ya. Banyak hal yang dia lakukan, tidak semuanya baik. Untuk membenci, untuk perang, tidak mengupayakan hal yang baik. Ini nyata bahwa manusia tidak sepenuhnya punya kehendak bebas. Karena dia bisa lakukan yang baik-baik, tetapi ternyata di situ muncul yang tidak baik. Berarti manusia ada bagian tertentu terlihat nggak bebas, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh kejahatan. Dan ayat yang ke-9, 10 Tuhan berkata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara, menarik di ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Berarti Allah itu menempatkan manusia dalam kronos, dalam waktu, urutan waktu, dalam jangka waktu tertentu di dunia ini kepada setiap orang, dengan kehendak bebasnya untuk bisa lakukan apa saja. Tetapi ternyata banyak melakukan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bernilai kekal, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Kalau Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Tetapi manusia fokusnya pada harta di dunia. Artinya yang dikerjakan manusia tidak punya nilai dalam kekekalan. Hanya berhenti ketika dia mati. Sementara, apakah Allah berhenti bekerja dalam hidup manusia? Tidak. Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup manusia. Dalam keberadaan manusia yang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, dengan melakukan hal yang sia-sia, Allah tetap bekerja untuk memastikan pekerjaan Allah mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Apakah saudara mengasihi Dia? Apakah saudara hidup dalam rencananya? Itu kunci. Kalau kita mengasihi Dia dan hidup dalam rencananya, apapun situasi yang terjadi, akhirnya membawa kebaikan dalam hidup kita. Termasuk ketika kita dizolimi orang lain. Ada orang yang merancang hal yang jahat kepada kita. Ada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang coba menyingkirkan kita. Ada orang yang memfitnah kita. Ada orang-orang yang membuat rekayasa sedemikian rupa sehingga hidup kita menderita. Ketika kita mengalami penderitaan, apakah itu berarti Allah berhenti bekerja? Tidak. Contohnya Yusuf. Yusuf dapat visi dari Allah. Engkau akan jadi raja. Sejak Yusuf lahir, Yusuf diberi kronos, jangka waktu, berapa lama dia hidup di dunia ini, dan lewat urutan-urutan waktu, itu dia nanti akan menjadi seorang raja. Ada yang berusaha menggagalkan. Siapa dia? Bukan musuh, bukan orang yang benci dia di luar rumahnya, tetapi saudara-saudaranya sendiri yang iri kepada dia. Saudara-saudaranya sendiri yang tidak ingin hidup Yusuf itu enak. Yusuf dijual, jadi budak di tanah Mesir. Apakah itu enak? Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh saudaranya sendiri. Betul? Itu dialami oleh Yusuf. Semakin jauh dari impiannya kan. Pertama jadi anak kesayangan ayahnya. Sekarang dijual oleh saudaranya jadi budak. Begitu terperosok, terlalu jauh. Kemudian difitnah oleh istri bosnya. Masuk penjara. Semakin jauh, madesu, masa depan suram. Apalagi jadi raja. Semakin tidak mungkin dalam logika manusia. Tetapi apakah itu menghentikan pekerjaan Allah untuk menjadikan Yusuf seorang raja? Tidak.
Karena Allah bekerja dalam kehendak manusia, termasuk ketika orang dalam kehendak bebasnya lakukan yang jahat. Tuhan membela orang yang dijahatin ini loh. Tuhan itu membela orang yang diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Tuhan itu membela orang-orang yang jadi korban kejahatan saudaranya. Yusuf ini tipe orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dalam rencananya. Terlihat kapan? Ketika di rumah Potifar diganggu oleh nyonya Potifar, seorang budak diganggu oleh nyonyanya sendiri, diajak selingkuh, diajak berzina. Dengan tegas Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku mengkhianati tuanku Potifar yang sudah mempercayakan pekerjaan ini kepadaku. Semua di rumah ini diserahkan kepadaku untuk aku urus. Hanya nyonya sendiri yang tidak diserahkan kepadaku. Bagaimana mungkin aku berdosa di hadapan Tuhan? Saudara, kalimat Yusuf itu menunjukkan dia orang yang mengasihi dan hidup dalam rencana Tuhan. Dia tidak berdosa bukan karena nggak ada yang lihat. Dia tidak berdosa bukan karena nggak ada kesempatan. Dia tahu berdosa itu menyakiti hati Allah. Berdosa itu menyakiti orang-orang yang mengasihi dia, yang mempercayai dia. Ini orang yang mengasihi dan hidup dalam rencana Tuhan itu sikapnya seperti Yusuf itu. Kualitas imannya sebagai orang yang mengasihi terlihat ketika meresponi masalah. Makanya sebenarnya iman kita itu bukan ketika kita di gereja. Ketika saudara jalani hari-hari setiap hari, bagaimana saudara meresponi sikap orang lain. Bagaimana saudara menanggapi apa yang terjadi ketika saudara punya masalah, ketika saudara disakiti orang lain, ketika saudara kena flu Jepang yang namanya sakukurata, ketika saudara alami situasi sulit, imanmu terlihat apakah engkau tetap mengasihi Tuhan. Imanmu terlihat apakah engkau tetap percaya pada firman Tuhan. Imanmu terlihat apakah engkau tetap taat pada firman Tuhan. Kalau dalam situasi itu tetap sakit hati, ingin balas dendam, setelah itu mau jalan pintas dengan bohong, dengan menipu, dengan caci maki orang, cari jalan pintas untuk mencuri, korupsi, lakukan sesuatu yang jahat, jalan mudah. Jangan berkata orang mengasihi Tuhan. Artinya kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Padahal Allah bekerja mendatangkan kebaikan untuk siapa? Orang yang mengasihi, bukan orang yang ke gereja. Yang mengasihi, orang di gereja yang mengasihi Tuhan. Orang yang rajin ke gereja karena dia hidup dalam rencana Tuhan. Jadi yang penting itu bukan ke gerejanya, berdoanya. Enggak. Kalau orang mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya, pasti beribadah, pasti berdoa. Tetapi yang jelas, pasti lakukan firman Tuhan. Pasti sikapnya menanggapi apa yang terjadi dengan baik. Sehingga di Kejadian pasal 50 ayat 20, di situ Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara bisa ngomong begitu terhadap orang yang mengkhianatimu, yang menyakitimu, yang berkata-kata kasar kepadamu, bahkan yang menjualmu. Nggak ada yang dijual di sini kan? Bisa nggak? Dan itu diucapkan orang yang punya kuasa untuk balas dendam. Karena dia penguasa. Saudara-saudaranya itu mau dibunuh satu-satu juga nggak ada tuntutan tuh. Yusuf berkuasa saat itu. Tetapi tidak dilakukan. Jadi kalau ada orang tidak membalas dendam karena takut, bukan karena dia penuh kasih. Ada orang tidak membalas dendam karena nggak ada kesempatan. Ada orang tidak mau nggak lakukan balas dendam karena apa? Nggak berani. Lalu berkata, aku hatiku kan penuh kasih. Nggak berani aja. Karena nggak ada kesempatan. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam dengan cara sesadis apapun. Dia ada kesempatan dan tidak ada yang akan menghalangi dia atau menuntut. Karena dia penguasa, dia punya kekuasaan. Tetapi dia bisa berkata, engkau memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin. Jadi Allah tetap bekerja dalam hidup kita lewat kehendak bebas kita. Oleh sebab itu kita bisa aplikasikan, coba buka Efesus 5 ayat 15-16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-15 kita baca juga yuk. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Kebenaran pertama kita bisa
praktekkan ini. Perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu dikasih tahu apa saja, mental. Sudah tahu salah, ngeyel. Ditegur, marah. Padahal sudah terbukti banyak salahnya. Tetapi tetap aja nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar teguran, dan hanya mau mengikuti mau-maunya sendiri. Itu orang bebal. Katakan di sini nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku. Saudara, mari kita pakai waktu-waktu kita dengan baik. Ya, kita punya kronos. Kita punya urutan waktu yang sama dalam hidup ini. Apa yang membedakan orang bahagia atau tidak? Menggunakan waktunya dengan baik atau tidak. Ada orang gagal dan berhasil. Apa yang membedakan? Bukan karena kurang waktu, kurang bijaksana menggunakannya. Kita pakai waktu dengan bijaksana, lebih arif, ya. Harus tegas, yang nggak perlu singkirkan. Hidupku harus berguna. Selalu cek saja. Tahun ini hidupmu lebih berguna, lebih memuliakan Tuhan dibandingkan tahun lalu enggak? Kalau tetap aja hanya bertambah tua, berarti kita hidup sia-sia. Hidup ini bukan untuk menjadi tua, tetapi hidup ini semakin menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Ya. Yang kedua ayat 11, kita baca ayat 11, Pengkhotbah lagi yuk, kembali ke Pengkhotbah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang kita bisa baca di ayat ini. Yang pertama, kalau Allah bekerja, hasilnya indah. Kalau bicara waktu Tuhan, hasilnya indah. Kalau itu terwujud dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja? Misteri. Manusia tidak mengerti bagaimana Allah bekerja dari awal sampai akhir. Taunya kesempatannya diberikan, setelah itu ujungnya gimana. Prosesnya tidak ada yang tahu. Tetapi ini setidaknya memberi kita satu iman, satu kepastian. Ketika Allah bekerja, dalam proses dia bekerja dengan kronos tadi, nanti Tuhan akan menjadikan apa yang kita alami. Meskipun menderita seperti Yusuf, ujungnya apa? Indah pada waktunya. Jadi bukan sekedar menikah itu, di undangan pernikahan selalu dikutip ayat ini. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Padahal dia menikah, babak belur dulu. Padahal pas menikah, terpaksa menikah. Tetapi tetap aja di undangannya kan, indah pada waktunya, gitu kan. Proses Tuhan banyak kita nggak ngerti. Dan waktu Tuhan itu beda dengan kronos. Kalau di bahasa Yunani itu namanya kairos. Kairos itu beda dengan urutan waktu dan jangka waktu tertentu. Enggak. Tetapi itu bicara pekerjaan Tuhan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Itu agenda Tuhan yang sudah ditetapkan dalam alam semesta, dalam kehidupan kita. Atau bahasa gampangnya itu momen. Momen, tahu ya, momen itu artinya waktu yang pas. Atau musim, waktu yang pas di mana Tuhan bekerja untuk tujuannya. Itu kairos. Kita lahir kapan? Itu kairos Tuhan. Saya lahir tahun 966. Saya lahir. Itu kairos Tuhan untuk saya. Dirilis, diupload di dunia ini. Itu saya 66 tahun itu. Saya tidak bisa protes. Itu kehendak Tuhan. Kenapa saya lahir 66? Bukan 70. Tuhan punya agenda untuk hidup saya. Ketika saya kanak-kanak, begitu saya remaja, ketika dewasa. Apa tujuan hidup saya yang melekat dalam kelahiran saya itu? Itu namanya kairos. Saya SMA lahir baru dalam Kristus. Kelas 3 SMA, saya serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Umur 1 menikah. Setahun kemudian punya anak. 5 tahun kemudian anak kedua. 2 tahun kemudian anak ketiga. 10 tahun kemudian nggak ada lagi anak. Maksud saya itu kronos. Kenapa anak saya yang kedua tidak lahir 2 tahun setelah anak yang pertama? Itu kairos. Itu kalau itu kan saya ceritakan ini sepertinya kan urut-urutan tuh. Tetapi sebenarnya itu kairos Tuhan untuk anak saya nomor 2. Tuhan rancang dia lahir 5 tahun setelah kakaknya.
untuk sebuah tujuan. Dan itu misteri. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dengan kairos Tuhan. Kita berdoa sekian lama kok nggak dijawab Tuhan. Begitu nggak berdoa lagi, malah diberikan Tuhan. Pernah alami nggak? Zakaria menikah dengan Elisabeth. Langsung pengen punya anak. Karena orang Yahudi itu perempuan yang nggak punya anak dianggap wanita sial, wanita terkutuk. Ini seperti sebagian suku di Indonesia ini. Kalau menikah, istrinya nggak bisa hamil, pasti istrinya yang disalahkan, boleh diceraikan. Bahkan orang tuanya yang sarankan, ceraikan istrimu. Itu nggak bisa kasih kamu keturunan. Bahkan yang istrinya hanya punya anak perempuan. Kadang-kadang ada orang tua sarankan, istrimu hanya beri kamu anak perempuan. Kenapa nggak laki-laki? Kamu kawin lagi saja. Loh, saya ketemu loh orang-orang yang bergumul soal begini loh. Itu real. Dan orang gereja lagi. Sarankan, anaknya nikah lagi. Supaya dapat anak laki-laki. Kalau orang nggak kenal Tuhan kan orang maklum ya. Ini orang kenal Tuhan. Bahkan jadi pengurus gereja. Aktif di gereja. Padahal tadi kelahiran itu kairos. Itu agendanya Tuhan. Itu bukan usaha manusia. Sebab kalau Tuhan nggak ingin kalian lahir, orang tuamu berusaha seperti apa? Nggak akan lahir tuh. Bahkan ketika lahir, langsung bablas diambil Tuhan lagi. Bisa saja. Tetapi kalau kalian dengan kondisi yang sulit kritis, tetap aja bisa hidup sampai saat itu. Kelahiranmu adalah kairos Tuhan. Itu waktu di mana Tuhan hadirkan kamu di dunia ini untuk suatu tujuan. Oleh sebab itu, temukan tujuan dan makna hidupmu. Kenapa engkau ada di dunia? Kalau tidak, hidupmu sia-sia. Engkau akan melakukan aktivitas pekerjaan atau apa saja dalam kronos tadi, jadwal urut-urutan waktu, sia-sia. Karena tidak sampai pada rencana Tuhan. Contohnya tadi kan Zakaria, Elisabeth. Contoh yang lain siapa? Abraham. Tuhan panggil Abraham, umurnya sudah 75 tahun. Lalu diberi Tuhan sebuah janji. Abraham, kamu tinggalkan tanah kelahiranmu, aku ingin bawa kamu ke tanah perjanjian. Kamu akan jadi bangsa yang besar, anakmu banyak sekali nanti. Aku akan memberkati engkau. Kaya raya, kamu akan jadi terkenal. Bahkan aku akan beri perlindungan khusus. Siapa yang mengutuk kamu, mengutuk keluargamu, aku kutuk dia. Itu perlindungan Tuhan luar biasa. Abraham tinggalkan tanah kelahirannya, tinggalkan saudara dan sahabat, walaupun ada beberapa yang ikut ya. 1 tahun istrinya nggak hamil, 2 tahun istrinya nggak hamil, 10 tahun istrinya nggak hamil, 15 tahun istrinya nggak hamil. Padahal dia percaya janji Tuhan, punya banyak anak. Janji Tuhan untuk Abraham banyak sekali jadi bangsa yang besar. Sayangnya si istrinya Abraham siapa sih? Sarah, ya nggak sabar. Sarah berpikirnya dalam konteks kronos, urutan waktu dan jadwal. Aku semakin tua, nggak mungkin lagi lah bertambah tua. Semakin nggak mungkin punya anak. Lalu dia kasih solusi yang berjiwa besar nih. Aku ada solusi nih, aku rela kamu madu, kamu nikahi saja budak kita Hagar. Cantik kan dia? Seorang wanita ngomong begini dengan suaminya, berjiwa besar enggak? Hatinya pedih enggak? Tetapi itu solusi yang salah. Dalam kehendak bebasnya, Sarah usulkan sesuatu yang salah, Abraham mau itu. Jadi hati-hati para perempuan nih, jangan membuat suamimu dan laki-laki akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Dosa lu. Perempuan-perempuan suka nggak sabar dengan prosesnya Tuhan. Akhirnya kasih solusi kelihatannya bagus. Ingat, solusi atau jalan keluar atau usulan yang membuat orang justru tidak mengasihi Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, itu berdosa. Walaupun baik, akhirnya nikahlah dengan Hagar. Apakah solusinya selesai? Tidak, karena kairos Tuhan untuk keturunan Abraham bukan saat Ismail lahir tuh. Ismail anaknya Hagar. Tetapi saat Ishak lahir dari rahim seorang wanita yang umurnya sudah 70 tahun lebih, yang tidak mungkin lagi bisa hamil dan bisa punya anak. Saat itulah kairosnya Tuhan untuk Ishak. Titik awal setelah itu, penggenapan janji Tuhan jadi bangsa yang besar. Masalah hidup kita seringkali karena kita nggak sabar menunggu jadwalnya Tuhan. Kita ingin jalan pintas, kita ingin serba cepat.
cepat. Kita menolak prosesnya Tuhan. Kelihatannya selesai sebentar saja. Habis itu masalahnya lebih banyak. Begitu datang masalah lebih banyak akibat keputusan yang tidak sabar dengan prosesnya Tuhan, kita teriak, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, kapan Tuhan ini bisa selesai? Saudara, saya kasih tahu, solusi terbaik kalau itu karena kesalahan kita mengambil keputusan, bertobat. Selama belum bertobat, urusanmu belum selesai. Bertobat dulu terhadap kesalahannya ini dulu kan. Karena udah menyimpang dari jalan Tuhan. Bertobat itu artinya kan kembali di jalannya Tuhan kan. Kembali pada rencananya Tuhan. Jadi tanpa pertobatan, pemulihan tidak akan terjadi. Walaupun saudara ditumpangin tangan 5 orang, 10 orang, ditumpangin tangan orang yang katanya hamba Tuhan sangat diurapi dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Roh, bahasa apa saja. Saudara sampai gemetar-gemetar, jatuh terpelanting, teriak-teriak, muntah-muntah. Nggak tahu apa itu sampai semuanya. Tidak akan pulih selama tidak mau bertobat. Harus bertobat. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar dengan proses Tuhan. Seperti Yusuf walaupun berat, sabar dia. Sabar. Sampai waktunya Tuhan bawa naik. Dia jadi raja kan kelihatannya gampang banget kan. Di penjara ternyata itu dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Jadi raja. Kadang-kadang kita ini muter-muter begini, nggak mungkin lagi nih. Enggak, kadang-kadang justru itu sudah sangat dekat sekali dengan waktu Tuhan. Jadi aplikasinya paling begitu aja. Kalau bagian ini belajar sabar. Kalau berdoa, jangan memaksa Tuhan. Apalagi ngancam-ngancam Tuhan, awas ya Tuhan ya. Kalau tahun ini Tuhan nggak jawab doa saya tidak mau lagi melayani. Tuhan diancam. Terakhir, ayat 14-15 kita baca. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara, coba perhatikan, semua itu dilakukan untuk apa? Supaya manusia takut akan Dia. Takut akan Dia, berulang-ulang sudah saya jelaskan, artinya takut akan Tuhan itu mengagumi dan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjaga kekudusan hidup kita. Takut akan Tuhan itu melakukan semuanya karena kita sungguh-sungguh menghormati pribadi Tuhan, penguasa hidup kita. Makanya saya bilang, orang yang di gereja belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu pasti menghormati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dilihat orang atau tidak, kalau dia berdoa, dia tetap berdoa. Dilihat orang atau tidak, kalau dia mau baca Alkitab, dia tetap baca Alkitab. Dilihat orang atau tidak, dia mau beribadah, dia beribadah aja. Karena urusan hatinya dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Itu namanya takut akan Tuhan. Tuhan memberi kita kronos dengan kehendak bebas untuk mengisi lakukan apa saja boleh. Dan Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita kalau kita ada di dalam jalannya. Tujuannya apa? Bukan saudara supaya saudara jadi terkenal, supaya saudara punya banyak duit, supaya saudara punya banyak harta, supaya saudara bisa lakukan apa saja di dunia ini. Tujuannya satu, saudara semakin mengenal Dia, mengagumi Dia, menghormati Dia, takut akan Tuhan. Gak ada artinya kita diberkati Tuhan tambah banyak. Tidak ada artinya kita dilimpahi dengan harta lebih banyak kalau gara-gara itu kita justru semakin tidak mengasihi Tuhan. Enggak. Tetapi kalau kita semakin takut akan Tuhan, itulah tujuannya. Sehingga kita menikmati berkat Tuhan dengan cara yang benar, dan akhirnya kita bisa lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Oke, kita semua punya waktu yang sama di dunia ini setiap hari. 12 bulan dalam waktu setahun. 50 minggu dalam waktu setahun. 7 hari dalam seminggu. 24 jam satu hari. Bagaimana saudara menggunakan waktumu? Kalau saudara ingin semua hal yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Hiduplah mengasihi dan tetap dalam rencananya, tetap dalam jalan-jalannya. Tuhan bekerja melampaui upaya kita, melampaui apa yang bisa kita perbuat. Sabar menunggu proses Tuhan kalau sudah lakukan. Jangan gegabah, jangan sembrono. Haleluya.